dalam praktikum elektrolisis ini? Nah, agar kalian paham, simak video ini ya. Sebelum itu, kita harus mengetahui rumusan masalah, tujuan, dan hipotesisnya dulu. Nah, rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana pengaruh suhu, dingin, ruang, dan panas terhadap laju reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Nah, yang kedua, apa perbedaan hasil elektrolisis larutan CuSO4 pada suhu dingin, ruang, dan panas dengan menggunakan elektroda tembaga dan zinc. Dan yang ketiga, bagaimana suhu mempengaruhi kualitas dan kuantitas endapan tembaga pada katoda selama proses elektrolisis larutan CuSO4. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kita praktikum sel elektrolisis adalah 1. Untuk menganalisis pengaruh suhu dingin, ruang, dan panas terhadap laju reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Yang kedua adalah menelaah perubahan fisik dan kimia pada elektroda tembaga dan zinc akibat elektrolisis larutan CuSO4 pada suhu dingin, ruang, dan panas. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pengaruh suhu terhadap kualitas dan kuantitas endapan tembaga yang dihasilkan pada katoda selama proses elektrolisis larutan CuSO4. Oke, selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama adalah suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan laju reaksi elektrolisis larutan CuSO4 karena ion-ion bergerak lebih cepat. Yang kedua adalah perbedaan suhu dingin, ruang, dan panas akan memengaruhi jumlah ion tembaga Cu2+ yang terendapkan di katoda dan korosi pada anoda zinc selama elektrolisis. Nah, yang ketiga adalah suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan endapan tembaga yang lebih banyak dan lebih merata pada katoda. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat, ada catu daya yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke larutan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada statif yang berfungsi sebagai alat penyangga dari rangkaian yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu ada spiritus yang digunakan untuk melakukan pemanasan pada air karena nantinya kita akan melakukan percobaan pada suhu yang tinggi juga. Lalu yang keempat ada pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu yang kelima ada kaki 3 sebagai alat untuk penyangga wadah yang akan digunakan. Dan yang keenam ada kaleng yang mana sebagai wadah itu sendiri. Yang ketujuh ada multimeter digital, fungsinya untuk mengukur tegangan serta arus yang ingin kita ukur. Lalu ada Bose head untuk menjepit statif dengan alat laboratorium lainnya. Dan yang ke-9 ada ring sebagai alat penyangga. Yang ke-10 ada termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu karena nantinya kita akan melakukan 3 percobaan dengan suhu yang berbeda-beda. Yang ke-11 ada kabel yang berfungsi untuk menghubungkan elektroda dengan multimeter. Dan ada glass beaker yang fungsinya sebagai penampung dari larutan sampel yang akan digunakan. Selanjutnya ada amplas yang berfungsi untuk membersihkan elektroda yang akan digunakan. Lalu ada gelas ukur untuk mengukur banyaknya larutan sampel atau larutan elektrolit yang akan kita gunakan. Dan ada neraca digital untuk mengukur berat atau massa dari elektroda sebelum dan sesudah reaksi. Nah, selanjutnya adalah bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada elektroda Zn, yang kedua ada elektroda Cu, dan yang ketiga ada larutan CuSO4 sebagai larutan elektrolitnya. Pertama-tama, kami mengambil dan menakar dengan teliti 20 ml larutan CuSO4 atau tembaga sulfat menggunakan gelas ukur. Setelah meniskusnya sudah sesuai, masukkan larutan tembaga sulfat ke dalam 50 ml glass beaker.
Kemudian memasang ring dan bose head pada statif yang berfungsi untuk meletakkan termometer agar lebih mudah untuk mengukur suhu larutan pada saat melakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu dengan suhu ruang. Pertama-tama, kami mengamplas kedua elektroda, yaitu elektroda Cu atau tembaga dan juga Zn atau seng. Setelah itu, menimbang kedua elektroda. Kami mendapatkan massa elektroda Zn sebesar 2,19 gram. Sedangkan massa elektroda Cu sebesar 8,93 gram. Selanjutnya, merangkai kabel dari catu daya ke multimeter, lalu ikatkan ujung kabel yang telah dirangkai ke elektroda Cu dan juga Zn. Lalu mengukur suhu larutan tembaga sulfat menggunakan termometer dan meletakkan elektroda Cu dan Zn ke dalam larutan tersebut. Menyalakan catu daya dan mengatur tegangannya menjadi 3 volt. Kemudian menyalakan multimeter pada 20 volt, lalu timer menggunakan stopwatch selama 2 menit 30 detik. Lalu mengukur arus dengan memutar saklar pemilih ke arah 20 mA dengan waktu yang sama, yaitu 2 menit 30 detik. Terakhir, menimbang kembali dengan teliti kedua elektroda setelah perlakuan selesai untuk mengetahui perbedaan antara setelah dan juga sebelum perlakuan. Percobaan kedua yaitu dengan suhu 40 derajat Celcius. Sama seperti percobaan 1, praktikan memulai percobaan dengan mengamplas kedua elektroda. Setelah itu, menimbang kembali elektroda seng dan juga tembaga. Kemudian memanaskan larutan tembaga sulfat hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 40 derajat Celcius, masukkan kedua elektroda yang sudah dirangkai ke dalam larutan tembaga sulfat. Tegangan yang didapat yaitu 3,10 volt, sedangkan arus yang didapatkan yaitu 0,02 ampere. Setelah itu menimbang kembali kedua elektroda untuk mengetahui perbedaan massa antara setelah dan sebelum perlakuan. Percobaan yang ketiga yaitu dengan suhu 20 derajat Celcius. Seperti biasa, praktikan memulainya dengan mengamplas kedua elektroda dengan tujuan untuk membersihkan sisa material dari percobaan sebelumnya. Kemudian menimbang elektroda Zn dan juga elektroda Cu. Selanjutnya, mendinginkan larutan tembaga sulfat menggunakan es batu dan mengukur suhunya dengan termometer hingga mencapai 20 derajat Celcius. Setelah suhunya mencapai 20 derajat Celcius, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan. Kemudian menyalakan catu daya dan mengatur tegangannya menjadi 3 volt. Menyalakan multimeter pada 20 volt untuk mengukur tegangannya. Kemudian memutar saklar pemilih ke arah 200 mA untuk mengukur arusnya. Terakhir, kami menimbang kembali kedua massa elektroda untuk membandingkan antara massa sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Nah, berikut merupakan grafik dari hasil perhitungan delta G, delta S, delta H pada suhu 20 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius.
Nah, berikut merupakan pembahasan singkat tentang praktikum tadi. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan, dapat dilihat bahwa perubahan energi bebas Gibbs, entropi, dan entalpi dipengaruhi oleh suhu yang berbeda, serta berhubungan dengan perubahan tegangan, arus, dan massa. Pada suhu 20 derajat Celcius dengan tegangan 3,04 volt, arus 0,01 ampere dan waktu 150 detik. Perubahan massa anoda dan katoda adalah 0,03 gram dan negatif 0,02 gram, menghasilkan delta G sebesar negatif 1173,440 kJ, delta S 4 kJ per Kelvin, dan delta H negatif 1,44 kJ. Pada suhu 28 derajat Celcius, tegangan meningkat menjadi 3,09 volt dengan arus yang tetap 0,01 ampere, sedangkan perubahan massa anoda dan katoda adalah negatif 0,03 gram dan 1,01 gram. Nilai delta G naik menjadi negatif 1192,74 kJ, delta S menurun menjadi 3,96 kJ per Kelvin, dan delta H berkurang menjadi negatif 0,78 kJ. Pada suhu 40 derajat Celcius, tegangan sedikit lebih tinggi menjadi 3,10 volt, arus meningkat menjadi 0,02 ampere, dan perubahan massa anoda dan katoda adalah 0,06 gram dan negatif 0,01 gram, menghasilkan delta G sebesar negatif 1196,6 kJ, delta S 3,82 kJ per Kelvin, dan delta H negatif 0,94 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi cenderung endergonik atau membutuhkan energi, dan semakin sedikit perubahan entalpi dengan meningkatnya suhu, yang mengindikasikan penurunan laju reaksi seiring dengan peningkatan suhu. Yang dapat disimpulkan dari praktikum ini adalah yang pertama, suhu yang lebih tinggi meningkatkan laju reaksi elektrolisis. Hal ini terlihat dari peningkatan tegangan dan arus pada suhu 28 dan 40 derajat Celcius dibandingkan suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua, massa anoda berkurang, sementara massa katoda meningkat. Semakin tinggi suhu, semakin banyak tembaga yang terendapkan pada katoda. Dan yang ketiga, suhu lebih tinggi menghasilkan lebih banyak endapan tembaga pada katoda dengan peningkatan yang signifikan pada suhu 28 dan 40 derajat Celcius dibandingkan 20 derajat Celcius.